Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Halo. Ucap syukur ya pada siang hari ini kita boleh hadir di ruang virtual, Zoom, ataupun di YouTube. Kalau saya perhatikan di sini tuh tidak cuma dari BPS Pusat ya, tapi dari BPS daerah, bahkan pembicara ini dari Kamboja gitu, jauh banget. Dan sungguh luar biasa kasih Tuhan, begitulah dia boleh bekerja untuk kita, sehingga kita boleh berkumpul di sini nanti untuk menikmati sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama menikmati firman Tuhan. Oke, sebelumnya tadi kan masih sedikit yang bersuara, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak-Bapak semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, boleh di-unmute dulu Zoom meeting-nya. Iya, siap ya. Oke, shalom, apa kabar semua? Halo. Shalom. Semua puji semuanya. Salam semuanya. Memberkati. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, puji Tuhan, suara merdu dari Bapak Ibu semua boleh terdengar dan itu pertanda ungkapan syukur kita, sukacita kita ya. Dan kalaupun masih ada yang belum bersuara tadi, tapi saya tetap yakin dan percaya kita mempunyai rasa luar biasa dari kita. Kita boleh naikkan satu pujian untuk ungkapkan lagi rasa sukacita, rasa syukur kita kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu.
Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mari masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih hanya kepada Engkau Tuhan, karena Kau memberikan kami kesempatan, kerinduan untuk bersama-sama hadir di ruang virtual Persekutuan Doa PDBPS ini untuk menikmati Tuhan firman-Mu nantinya. Kami percayakan Tuhan segala sarana prasarana yang kami pakai, kami percayakan juga Tuhan hati dan pikiran kami, dan terlebih Tuhan hamba-Mu Bang Julius nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang boleh kami pelajari hari ini tidak sia-sia Tuhan, dan menjadi satu landasan bagi kami, menjadi rema bagi kami untuk hidup melayani Engkau Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya. Kami orang berdosa, ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema kita pada siang hari ini adalah karakter pelayan yang sejati. Jadi kita sebentar lagi akan menikmati firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar menjadi pelayan yang sejati, yang nantinya kita akan dengar dari Bang Julius. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita tetap fokus, jadi tidak ada yang mendistraksi kita, tidak ada yang mengganggu. Mari kita naikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
kita masuk dalam pemberitaan firman kepada Bang Julius. Persilakan. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Engkau anugerahkan kepada kami hati dan pikiran yang haus akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang menganugerahkan kepada kami pengertian dalam hidup kami sebagai pelayan baik di gereja ataupun di masyarakat, dan sebagai pelayan sebagai murid-murid-Mu di tengah dunia. Biarlah Engkau anugerahkan kepada kami karakter yang betul-betul memiliki bisa melayani dengan baik dan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga ajarkan kami pada hari ini. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, berbicaralah melaluinya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, saya minta maaf dulu sama Priscilla dan Rosalinda. Waktu Priscilla hubungi saya, kemudian dia minta menyampaikan tentang karakter seorang pelayan, kemudian dia tanya tokoh apa, kemudian saya katakan Daniel. Kemudian ketika saya memikirkan kembali, iya, saya akan memakai Daniel nanti dalam contoh-contohnya, tetapi saya melihat bahwa mungkin kita untuk membicarakan lebih komprehensif tentang karakter seorang pelayan sejati. Saya pikir saya ambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius 5, tetapi nanti dalam contoh-contohnya saya akan memakai Daniel. Tema kita hari ini adalah karakter seorang pelayan. Ya, kalau dikatakan seorang pelayan, itu istilah yang bisa dikatakan sangat general dan sangat tricky. Dalam istilah teknis, biasanya kita memakai ini untuk orang-orang di gereja atau persekutuan, kepada para pengurus atau pendeta. Sehingga mungkin kalau kita bukan pengurus atau pelayan gereja, mungkin tema hari ini tidak relevan dengan kita. Tetapi kalau kita memakai frase yang lebih umum, seorang pelayan juga bisa pelayan masyarakat. Seperti saudara-saudara semua di tempat ini namanya PNS, pegawai negeri sipil. Saya juga pernah PNS. Kami sering sebut pegawai negeri surga. Gitu ya. Kalau pegawai negeri sipil, bahasa Inggrisnya civil servant. Jadi sebenarnya pelayan juga kepada masyarakat. Walaupun saudara-saudara semua ada dalam posisi seperti pemerintah, tetapi pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Kemudian kalau berbicara mengenai karakter seorang pelayan atau pelayan masyarakat atau apapun itu, mungkin saya tidak perlu berkhotbah panjang lebar karena mungkin kita kira-kira tahu sebenarnya karakter seorang pelayan itu seperti apa. Kalau kita jalan-jalan atau mungkin Bapak Ibu bisa survei di jalanan kepada siapa saja, agama apa saja, atau tingkat pendidikan apa saja, mereka akan berkatakan, oh pelayan masyarakat harusnya seperti ini dan seperti itu. Seperti itu. Sekarang mari kita beralih dari kita sebagai pelayan, kira-kira kepada kita sebagai yang menerima pelayanan, atau sebenarnya yang menerima jasa. Misalnya kita sebagai pasien di rumah sakit, kira-kira kita maunya karakter orang yang melayani kita seperti bagaimana? Jadi kalau disebutkan di sini karakter seorang pelayan yang mungkin kira-kira kita tahu, tapi yang menjadi masalah di sini sebenarnya adalah ketika kita memikirkan diri kita sebagai orang Kristen dan kita tahu bahwa dunia adalah milik Bapa kita di surga, dan kita diciptakan sebagai pelayan, kira-kira sebenarnya apa bedanya kita yang disebut pelayan Kristus atau murid Kristus atau dengan mereka yang juga adalah pelayan masyarakat tetapi bukan murid Kristus? Apa kira-kira bedanya? Itu ya. Itulah yang saya akan membawa kita semua pada hari ini. Pertama kita akan bertanya, kira-kira karakter apa yang harus dimiliki seorang pelayan yang adalah murid Kristus dalam hidupnya?
dan di dalam panggilannya dimanapun itu, apakah di BPS atau di keluarga atau di masyarakat. Apakah ini sama dengan pelayan yang lain yang bukan murid Kristus? Kalau sama, kenapa saya mesti khotbah sekarang? Lebih baik kita mengundang motivator karakter, banyak di sana. Itu ya. Kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa inti karakter seperti itu yang Alkitab atau khususnya Tuhan Yesus ajarkan? Apa spesialnya? Yang ketiga, kalau ada yang disebut karakter Kristiani, gitu ya, bagaimana memilikinya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya Alkitab banyak menyinggung tentang karakter pelayan Tuhan atau karakter umat Tuhan yang melayani di tengah dunia ini. Misalnya Galatia 5, kita tahu buah roh ini juga termasuk di dalam karakter. Seperti itu. Dan banyak perikop lain. Tetapi saya akan mengambil satu perikop yang bisa secara komprehensif menjelaskan kepada kita apakah yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita, mengapa, di dalam konteks apa, dan bagaimana. Itu yang akan kita bahas hari ini. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di ayat 1 dan ayat 2 memberikan konteks kepada kita tentang pengajaran Tuhan Yesus ini. Dia berkata melihat orang banyak itu. Di dalam perikop sebelumnya Yesus sudah sangat terkenal sehingga banyak yang mengikuti Yesus. Tapi kalau kita melihat di ayat 1b, dikatakannya, naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit dan dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus mulai mengajar. Jadi walaupun pengajaran ini didengarkan oleh orang banyak, tetapi Tuhan Yesus secara khusus berbicara kepada murid-muridnya. Ketika nanti dia katakan di sini, kamu, dia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita juga di sini berkata bahwa kita adalah murid Yesus, pengajaran hari ini juga adalah pembuktian. Kalau kita berkata adalah murid Kristus atau Kristen, bukan fansnya Kristus, ini juga pengajaran kita. Ketika kita melihat sampai ayat 16, Tuhan Yesus mengajarkan suatu keunikan, keistimewaan, kesialan dari para muridnya. Atau yang disebut kalau bahasa Inggrisnya distinctiveness dari murid Kristus. Artinya hal yang membedakan murid Yesus dengan orang-orang di dunia. Dan ini berhubungan dengan karakter yang mereka punya. Ya, dengan karakter yang mereka punya.
hal yang perlu kita lihat di situ di ayatnya yang ketiga sampai 12. Tuhan Yesus mengucapkan ucapan berbahagia. Ini dalam bahasa Yunani-nya makarios. Ya, apa artinya makarios itu? Makarios itu artinya kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita apa sih namanya? Berbahagialah. Makarios itu artinya diberkati atau orang yang beruntung atau orang yang berbahagia yang menerima apa sih namanya kebaikan Allah yang istimewa. Orang yang beruntung itu seperti apa? Ya, orang yang beruntung itu seperti apa? Ini sebenarnya hal-hal yang dicari oleh dunia. Kita semua carikan maksudnya kebahagiaan. Dan kalau kita berkata bahwa apa itu bagaimana orang yang bahagia, Tuhan Yesus punya ide sendiri orang yang berbahagia itu seperti apa. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-3 sampai 12. Kalau di ayat 3 sampai 12 kan dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Kira-kira kalau saya tanya dengan jujur, benar nggak itu berbahagialah orang yang berduka cita ya? Itu orang yang beruntung yang berduka cita, orang yang lemah lembut yang berduka cita, gitu ya. Oke, berhubungan dengan orang yang berbahagia itu, Tuhan Yesus memberi sederet karakter. Siapakah yang berbahagia atau beruntung itu? Next. Ya. Ya, next itunya slide-nya. Ya. Ya. Murid Tuhan Yesus itu mempunyai distinctive characters gitu ya. Apakah itu? Miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hatinya, suci hatinya, yang membawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu yang berbahagia katanya, yang fortunate gitu ya, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Apakah artinya karakter-karakter yang di-list oleh Tuhan Yesus ini? Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tetapi mari kita lihat seseorang membuat perbandingannya dengan nilai-nilai yang Tuhan Yesus katakan ini dengan yang dunia tawarkan. The next slide, next ya. Ya, dikatakan itu lihat ya, Jesus' values, miskin di hadapan Allah. Dan kalau nilai dunia apa? Orang yang berbahagia, yang percaya diri, yang kompeten, yang mandiri. Kemudian Tuhan Yesus bilang yang berbahagia adalah berduka cita. Dunia bilang apa? Yang berbahagia itu pencari kesenangan, orang hedon. The beautiful people itu istilah orang hippies di Amerika tahun 60-an, artinya yang modis, yang glamour, yang memiliki hak istimewa. Kemudian orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah lemah lembut. Dunia mengatakan yang berbahagia itu yang mana? Orang yang memiliki kebanggaan, memiliki kekuatan, orang yang penting. Kemudian Tuhan Yesus bilang, orang yang berbahagia itu lapar dan haus akan kebenaran. Dunia bilang apa? Oh, orang yang berbahagia itu orang yang puas, orang yang gampang adaptasi, orang yang praktis. Ya, praktis misalnya, pokoknya asal beres lah. Apapun itu asal beres, oke, udah oke. Tuhan Yesus bilang, enggak, mesti kebenaran. Gitu ya, walaupun susah. Kemudian yang kelima, next, orang yang berbahagia itu adalah orang yang murah hatinya. Kalau dunia bilang orang yang berbahagia itu orang yang merasa benar sendiri, yang mampu menjaga diri sendiri. Kalau nomor 6, orang yang berbahagia itu menurut Tuhan Yesus adalah suci hatinya. Kalau yang di dunia bilang orang yang sepertinya dewasa, yang berpikiran canggih, yang berpikiran luas. Kalau Tuhan Yesus bilang yang berbahagia itu yang membawa damai. Dunia bilang oh yang kompetitif, yang agresif gitulah, ya. Seperti itu. Kalau kita lihat karakter-karakter yang di-list oleh Tuhan Yesus di sini, kalau kita bandingkan dengan karakter-karakter dunia, sepertinya karakter-karakter dunia malah lebih masuk akal ya. Itu kan yang ditawarkan oleh pembicara-pembicara motivator kepada kita. Bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita bisa percaya diri sendiri, bagaimana kita bisa mengandalkan diri sendiri. Perbedaannya terletak pada karakter yang ditawarkan oleh dunia adalah karakter yang percaya kepada kemampuan dan diri sendiri
dan menggantungkan kepada pendapat orang lain. Sebaliknya, karakter yang ditawarkan oleh Alkitab, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang berbahagia, atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus atau pelayan di tengah dunia, adalah orang yang bergantung penuh kepada Allah. Next ya. Ya. Orang yang rendah hati, yang bergantung penuh kepada Allah. Next. Menurut saudara-saudara, mana yang masuk akal kira-kira ya, yang bisa diterima oleh dunia atau bisa memiliki kesuksesan karakter seperti apa? Sepertinya karakter yang ditawarkan oleh dunia lebih masuk akal untuk menjadi berbahagia, sedangkan karakter yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sepertinya sangat lemah. Orang yang dianiaya, orang yang mau aja dianiaya demi kebenaran, itu katanya yang berbahagia. Ya, seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus menekankan inti karakter sedemikian? Tuhan Yesus menekankan inti karakter sedemikian karena bergantung kepada identitas para murid. Ya, pertama bergantung kepada identitas para murid. Kalau kita melihat ayat 13 sampai 16, ya, next. Dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia. Kemudian kamu adalah terang dunia. Kita pasti tahu pentingnya garam. Garam itu adalah elemen yang sangat kecil tetapi sangat bernilai, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, bahkan next, kalau kita lihat di sini, di zaman Romawi, garam murni sangat berharga. Prajurit Romawi bisa menerima sebagian upah mereka berupa garam. Makanya kata salary dari bahasa Inggris itu, atau gaji atau upah, itu turunan dari bahasa Latin yaitu salarium, dari kata dasar salt. Apa sih namanya? Garam. Itu karena berharganya garam. Garam juga memiliki fungsi yang sangat penting, memberi rasa, untuk obat, gitu ya, untuk pupuk dan bisa mengawetkan. Kemudian terang, next. Next, kamu adalah terang dunia. Jadi kita tahu, maksudnya saya tidak perlu menjelaskan betapa pentingnya terang, makin terasa ketika next itu Jakarta blackout. Beberapa waktu yang lalu seluruh Jakarta mati lampu, ya kita sangat menghargai terang di situ. Kesimpulannya, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, kesimpulannya adalah satu elemen yang sangat kecil tetapi sangat berharga, sangat berguna, sangat istimewa. Seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia, dia tidak berkata kamu menjadi, tetapi kamu adalah. Jadi identitas para murid adalah garam dan terang dunia. Siapapun itu murid Yesus atau yang disebut sekarang Kristen, mereka adalah garam dan terang dunia. Identitas itu mereka miliki. Sepertinya hal ini bertolak belakang dengan kondisi para murid waktu itu. Mengapa? Ke-12 murid Yesus waktu itu kepada siapa Tuhan Yesus berkata adalah orang-orang biasa, sederhana. Kebanyakan mereka adalah nelayan. Itu statusnya adalah status golongan sosial menengah ke bawah. Mereka juga adalah orang-orang kampung Galilea, bukan orang kota besar Yerusalem. Gereja mula-mula juga demikian. Hanya berupa gereja-gereja kecil, next, yang sangat sedikit, next, ya sangat sedikit jumlah anggotanya. Orang Kristen pada saat itu dipandang sebelah mata, sering disalah mengerti, sering dilecehkan, sering menjadi korban aniaya. Mereka adalah minoritas di tengah masyarakat.
Tetapi bagi Tuhan Yesus, justru golongan minoritas ini, golongan orang-orang sederhana ini, golongan orang kampungan ini adalah elemen penting dalam dunia. Mereka sangat penting, mereka sangat berharga, mereka sangat istimewa. Karena mereka adalah garam dan terang dunia. Ini sangat luar biasa. Maksudnya kita sering berkata bahwa kita adalah minoritas, mungkin di tempat kerja kita atau di negara kita. Sehingga orang sering mengejek atau merendahkan kita. Tetapi di mata Kristus, di mata Allah, kita adalah unsur yang sangat penting, sangat istimewa, sangat berguna. Kita memiliki keunikan identitas ini bukanlah karena kita, bukanlah karena posisi kita atau apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kita adalah garam dan terang dunia karena kita adalah murid Kristus. Jadi pentingnya, istimewanya, berharganya murid Kristus bukanlah karena murid itu mampu melakukan sesuatu atau memiliki posisi yang hebat, tetapi hanya karena relasi kita dengan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita berharga. Itulah yang membuat kita menjadi penting. Dan berhubungan dengan identitas sebagai murid Kristus, distinctive identity, murid Kristus memiliki distinctive calling atau panggilan khusus di tengah dunia. Ketika Yesus berbicara menyinggung tentang garam, dia mau mengatakan secara implisit, dunia ini adalah dunia yang hambar, yang rusak, yang sakit, dan sedang menuju dalam proses kebusukan. Karena itu perlu garam untuk memberi rasa, memperbaiki, menyembuhkan, dan menghambat proses pembusukan itu. Ketika menyinggung tentang terang, Tuhan Yesus secara implisit berkata bahwa dunia ini gelap karena kejahatan manusia dan perlu terang untuk meneranginya. Kita tidak, maksudnya kita tahu semua bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah. COVID ini adalah masalah. Walaupun kita sekarang bisa dekat karena teknologi juga bisa menjadi masalah. Coba lihat bagaimana beredarnya berita hoax dengan sangat cepat. Ya, kasus COVID di Kamboja tidak begitu parah. Yang terkena hanya sekitar 250 orang dan udah sembuh semua kayaknya. Belum ada yang meninggal. Tetapi yang justru membuat meninggal di sini adalah bencana alam banjir. Sekarang lagi banjir-banjirnya. Jadi walaupun di satu negara ada masalah besar dan di negara lain itu bukan masalah, mungkin ada masalah lain di negara lain yang bukan masalah lain di tempat yang lain. Kita penuh dengan masalah. Beberapa waktu yang lalu teman saya berkata seperti ini karena saya sekarang lagi bekerja di sekolah teologi ya. Jadi ada satu orang pemimpin gereja saya sekarang bekerja di sekolah teologi Metodis di Kamboja. Kemudian ada satu orang yang kerja jadi petinggilah sinode Metodis gitu. Dia ke daerah. Kenapa dia ke daerah? Mengurus lahan gereja. Jadi gereja sudah membeli tanah di daerah jauh dari kota besar. Habis itu apa yang terjadi? Itu sudah ada sertifikatnya, sudah ada tanda jual belinya. Ternyata orang yang ada di sana itu pejabatnya mau ngambil tanah itu, mau ngambil aja. Maksudnya tidak kasih uang, dia ingin aja ya dia ambil. Jadi pejabat gereja yang di Phnom Penh ini ke sana itu untuk mengurus itu. Dan saya tanya gimana hasilnya? Nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Jadi dunia ini penuh dengan masalah yang membuat dunia ini
penuh dengan kebusukan, dan itu bukan hanya terjadi di Kamboja, itu juga terjadi di negara kita. Walaupun saat ini kita bukan lagi juara satu masalah korupsi seperti tahun-tahun lalu waktu saya mahasiswa tahun 95, negara Indonesia itu terkenal juara korupsi nomor 1. Dan sekarang udah nggak lagi seperti itu, tapi tetap aja korupsi merajalela. Tetap aja korupsi merajalela. Kita melihat di sini bahwa dunia penuh dengan masalah, dunia seperti gelap, penuh dengan kebusukan. Dan kalau kita melihat kondisi pekerjaan kita, next, coba lihat, saya mengutip satu, next. Kondisi tempat kerja kita, kalian kalau bapak-bapak ibu tahu ini film apa, film Joker yang terkenal beberapa waktu yang lalu lah, ada satu kutipan Joker seperti ini. We live in a world of hypocrite, where people pray for you for your downfall, but smile in your face like they love you all at the same time. Maksudnya dikatakan begini, ya dunia ini penuh dengan kemunafikan. Orang-orang sebenarnya sedang berdoa supaya kamu jatuh, tetapi di saat yang sama mereka menunjukkan wajah yang penuh senyuman kepada kita. Kadang-kadang tempat kerja kita juga begitu kan, sangat kompetitif dan saling menjatuhkan sebenarnya, walaupun orang-orang itu sedang tersenyum kepada kita. Atau mungkin orang-orang Kristen justru yang melakukan seperti ini, senyum kepada orang lain tetapi sedang berdoa untuk kejatuhan orang tersebut. Ya, ini kondisi yang sedang ada di dalam dunia, kondisi yang berdosa ini. Dan di tengah dunia yang seperti ini, Tuhan Yesus memanggil kita menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Itu ya. Sekarang kita akan bertanya, apakah hubungan antara karakter tadi dengan identitas kita sebagai garam dan terang dan panggilan kita di tengah masyarakat untuk menggarami dan menerangi? Pertama, karakter yang Tuhan Yesus sampaikan di atas tadi yang sepertinya lemah itu adalah bukti otentik dari benarnya identitas kita atau tidak. Kalau kita betul-betul murid Yesus, harusnya kita juga memiliki karakter yang Tuhan Yesus sampaikan di atas, lemah lembut, mencintai kebenaran, berduka atas ketidakadilan dan segala macam. Identitas dan karakter itu tidak terpisahkan. Karakter adalah cerminan identitas. Identitas itu di dalam sesuatu yang tidak terlihat. Cerminannya yang keluar adalah karakter. Walaupun kita berkoar-koar, saya adalah ini, saya adalah itu, tetapi karakter kita tidak menunjukkannya, itu adalah seperti tong kosong, nyaring bunyinya. Kita bisa menemukan orang-orang Kristen di sekeliling kita yang sepertinya terlihat sangat rohani, tetapi mereka sikut sana, sikut sini. Ketika mereka ada di dalam posisi pembuat keputusan atau posisi pejabat, mereka adalah penindas bawahannya. Tapi mungkin di saat yang sama mereka adalah penatua di gereja. Jadi karakter dan identitas nggak match. Seperti itu. Saya punya teman yang memiliki saudara adalah penatua di gereja, dan dia berkata bahwa di tempat kerja luar biasa seperti itu. Maksudnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah penatua di gereja. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau memang muridku, identitas muridku, kamu adalah garam dan terang, kamu harusnya memiliki karakter seperti ini loh. Dan kalau kita berkoar-koar, kita adalah murid Kristus yang adalah garam dan terang, tapi kita tidak memiliki karakter itu sebenarnya tanda tanya yang sangat besar.
Yang kedua, hubungan antara identitas kita sebagai garam dan terang dengan karakter adalah kesuksesan murid Kristus. Ya, kesuksesan murid Kristus untuk menjadi garam dan terang dunia hanya terletak kepada apabila mereka memiliki karakter yang seperti Tuhan Yesus katakan. Kesombongan, mencintai diri sendiri, bergantung kepada diri sendiri, sikus sana, sikus sini, tidak akan menyelesaikan kebusukan dan kegelapan dunia. Justru karakter yang dunia tawarkan itulah yang membuat dunia makin kacau. Tapi justru kemurahan hati, kerendahan hati, bergantung kepada Allah lah yang bisa menjadi penyembuh bagi dunia. Itulah yang ditunjukkan Kristus kepada kita. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, Dia tidak tampil sebagai pemimpin yang otoriter, tapi Dia sering menggambarkan dirinya sebagai domba yang gampang sekali dianiaya atau dipandang tidak penting oleh orang. Tapi dalam posisi seperti itulah Tuhan Yesus menjadi penyembuh bagi dunia, menjadi juru selamat dunia. Dan kalau kita adalah muridnya, kita juga bisa menjadi garam, bisa menerangi dunia, bisa memperbaiki dunia ini hanya bila kita memiliki karakter seperti yang Dia katakan sebelumnya. Bagaimana kita sebagai minoritas bisa melakukan ini? Saudara-saudara, justru metafora yang Tuhan Yesus katakan di sini sangat tepat. Kita tidak butuh seember garam untuk mengawetkan 1 kilogram daging. Kita tidak membutuhkan 5.000 watt lampu untuk menerangi satu ruang gelap yang kecil. Kalau misalnya kita menghitung presentasi garam dan terang dibandingkan dengan wadah yang digarami dan yang diterangi, garam dan terang itu dibutuhkan hanya sedikit untuk membuat daging bisa awet atau untuk membuat ruangan bisa terang. Justru kita berharga karena kita minoritas. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kami hanya sedikit, kami tidak bisa menggarami. Kami hanya sedikit, kami tidak bisa menerangi. Justru karena kita sedikit, kita bisa menggarami. Justru karena kita sedikit, kita bisa menerangi. Ya, tetapi kesuksesan kita bisa menggarami dan menerangi itu terletak bila kita tadi memiliki karakter-karakter di atas yang intinya adalah bergantung penuh kepada Allah. Tetapi apakah karakter-karakter itu patut dikejar seperti itu? Apakah itu masuk akal untuk memperbaiki dunia? Saya mengatakan sedemikian, apa jaminan bahwa karakter-karakter itu benar? Jaminannya satu, yaitu kebangkitan Kristus. Kenapa? Kristus di dalam pelayanannya di dalam dunia melakukan pola yang sama. Dia adalah Tuhan yang rendah hati yang datang ke dalam dunia. Ia sepertinya memiliki sangat lemah sehingga dia dibunuh dan dianiaya. Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Bapa melihat apa yang dia lakukan itu benar, itu adalah bukti. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Artinya, kalau kita memiliki karakter-karakter tadi dan berjuang untuk menggarami dan menerangi dunia,
Itu sebenarnya yang menyenangkan Allah. Walaupun dalam dunia itu seperti dikatakan satu kelemahan dan ketidakberdayaan. Tetapi jaminan bahwa Kristus sudah bangkit menjadi jaminan bagi kita bahwa karakter-karakter itulah justru yang diperkenan oleh Allah, walaupun dianggap remeh oleh dunia. Jadi saudara-saudara, berbicara tadi tentang karakter seorang pelayan, saya katakan bahwa inilah bagian kita sebagai murid Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita, di provinsi manapun, dalam panggilan apapun. Karena kita punya identitas yang penting, kita punya tugas yang penting. Dan tugas ini kita bisa jalankan hanya jika kita memiliki karakter-karakter yang di atas tadi. Biarlah Tuhan menolong kita semua mengingat waktu yang sudah terbatas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang sudah memanggil kami dalam panggilan kami, saudara-saudara Bapak Ibu di sini di dalam panggilan mereka sebagai PNS di tempat mana saja, di dalam posisi apa saja. Dan sebagai hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di sana sebagai pelayan Tuhan, biarlah Roh Kudus menganugerahkan kepada kami karakter-karakter yang Engkau kehendaki seperti yang sudah kami baca tadi. Sehingga kami bisa menjalankan fungsi kami, menerangi dan menggarami di tempat kerja kami, di lingkungan kami. Dan biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu itu tidak gampang Tuhan, karena itu Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Julius untuk firman hari ini. Firman-Nya sungguh membukakan dan memberikan pemahaman yang lebih bagi kita untuk melayani Tuhan. Apa karakter Tuhan inginkan di dalam kita, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan doa yang kita layani, terus di dalam keluarga, bahkan di dalam pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita semua menguatkan dan memimpin kita menjadi garam dan terang di tengah situasi apapun dan dimanapun kita berada, seperti itu, dengan rendah hati, terus melayani dan terus bergantung hanya kepada Allah. Saya akan membacakan Warta Jemaat 16 Oktober 2020 pada hari ini. Terima kasih atas pelayanan Bapak Julius Telaum Banua pada ibadah siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang melayani hari ini, MC Saudara Rosalinda, singer Saudari Priscilia Kalista, Saudari Dara Septika Natalia, dan Saudari Jeberta Tevila Modes. Pemusik ada dari Bapak Mulyanto dan Saudari Geri dari Kemenkeu. Kemudian tim kerohanian dan tim multimedia, Tuhan Yesus memberkati. Segenap warga PD BPS juga turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Bapak Yubal Tabuni dari BPS Provinsi Papua pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Segenap warga PD BPS juga mengucapkan selamat atas kelahiran putra kedua dari Bapak Hendri Sitanggang pada tanggal 9 Oktober 2020. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati anak terkasih dan menolong Bapak Hendri dan istri dalam membesarkan dan mendidik Michael Aaron Sitanggang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat atas diwisudanya Raymond Hosea Bagus Prasetyo, putra dari Bu Endang Retno Sri Subiyandani. Tuhan Yesus yang sudah mengantarkan Ananda dan yang akan memimpin dan menyertai langkah-langkah berikutnya. Ucapan selamat ulang tahun dari warga PD BPS kepada Saudari Jeffrey Bastanta, BPS Kabupaten Deli Serdang, Saudari Rista Rida Sinurat, BPS Provinsi Sumatera Utara, Ibu Krismanti Triwahyuni, Politeknik Statistik STIS, Saudari Bontor Deliana Butar-Butar, BPS Kota Pematang Siantar, Ibu Dewi Rismaya Marpawung, BPS Pusat, Ibu Siswini Marito
Khalia Boru Tambunan, BPS Kota Dumai, Bapak Desmond Sinurat, BPS Provinsi NTT. Segenap warga PDBPS juga turut mengucapkan selamat atas promosi jabatan kepada Bapak Rocky Gunung Hasudungan sebagai Kepala BPS Kabupaten Jembrana dan Ibu Mediana Riris Madumas sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Jakarta Pusat. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi Bapak dan Ibu dalam menjalankan panggilannya dan ditambah-tambahkan lagi hikmat, pengertian, ketangguhan untuk menjadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Berdoa bagi pemulihan kesehatan Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Diah, yaitu istri dari Bapak Hari Bagindo, dan para pegawai dan keluarganya yang juga terkena COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id atau menghubungi saudari Ineke di BPS Pusat. Jumlah yang hadir pada ibadah daring 9 Oktober Jumat lalu sebanyak 50 orang melalui Zoom dan 13 orang melalui YouTube. Nah, selama ibadah daring ini, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan atau APPS, Ibu Dewi Risma Yamar Paung, pada rekening BRI, boleh sambil catat juga nomor rekening di, ini mungkin sudah ditampilkan, di 1257 0100 7539 507. Persembahan yang telah dikumpulkan pada ibadah Jumat 9 Oktober sebesar 200.000. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian dapat menghubungi Saudara Simon Halomon Siagian, BPS Pusat. Demikian warta jemaat kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk dalam respon firman dan bentuk komitmen kita untuk melayani Tuhan. Kita naikkan satu pujian, melayani-Mu Tuhan. Persembahan hidup yang kudus yang berkenan padamu, memuliakan-Mu lewat korban syukurku. Senangkan hati-Mu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati.
setiap waktu. Memberi diri bagimu adalah suatu kebanggaan. Hidup mengabdi hanya padamu. Melayanimu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada Ibu Ari, dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pandanglah kami bangsa Indonesia ini. Berbelas kasihlah kiranya Tuhan kepada kami. Berkenanlah berkat dan pertolongan-Mu turun atas kami, agar bangsa kami dapat selamat, aman dan pulih dari berbagai permasalahan yang ada. Khususnya hari ini yang kembali akan terjadi demo di kota Jakarta dan mungkin di beberapa daerah ini. Semoga gejolak dan benturan di sana-sini bisa terselesaikan dengan baik dan damai. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk pimpinan dari pusat sampai di daerah, baik sipil maupun militer, para tenaga medis yang masih berjuang di garis depan. Semoga kekuatan dan kebijaksanaan-Mu turun atas mereka, agar mereka sungguh dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh hikmat, memahami bahwa Engkau-lah satu-satunya arah dari tugas yang mereka emban. Semoga mereka juga dapat melaksanakan tugas dengan penuh cinta, dan semoga sungguh tuntunan-Mu menyertai mereka selalu dalam tugas yang harus dilaksanakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia. Semoga segala proses uji coba ini bisa berjalan dengan lancar, agar sungguh menjadi bagian dari solusi yang boleh kami perjuangkan atas segala musibah penyakit ini. Semoga Engkau sendiri yang memberkati usaha ini, agar ini sungguh menjadi harapan dan pertolongan kami ke depan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih menjalani pendidikan jarak jauh. Semoga anak-anak kami dapat belajar dengan baik dan tenang dalam situasi yang terbatas ini. Semoga situasi ini tidak hanya membuat mereka belajar untuk meningkatkan segala intelektualitas dan kepandian mereka, tetapi juga membuat mereka belajar beradaptasi dengan segala permasalahan dan keterbatasan yang ada. Semoga anak-anak kami tidak mengalami kekurangan dalam menjalani pendidikan mereka, dan berkat-Mu selalu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa untuk BPS, ya Tuhan, hikmat bagi para pimpinan BPS di pusat dan daerah, agar bisa mengambil kebijakan terbaik di masa sulit ini. Masa sulit ini membuat kami sangat terbatas dalam menjalankan tugas. Semoga seluruh pimpinan diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk memberi kami segala arahan dan penugasan yang baik dan sungguh menjadi pertolongan bagi kami untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kami. Kami juga berdoa untuk sensus penduduk 2020 yang telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki proses berikutnya, ya Tuhan, yang masih panjang, di mana kami masih harus menyelesaikan finalisasi seluruh data penduduk Indonesia. Semoga Engkau menolong kami untuk bisa melakukan finalisasi data sensus penduduk ini dengan baik dan lancar, walaupun kami mengalami banyak kendala di lapangan kemarin. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai dan mitra, baik di pusat maupun di daerah, dan dalam segala kegiatan yang telah BPS laksanakan. Ya Tuhan, semoga Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu, sehingga rahmat kesehatan turun atas kami, sehingga kami dapat selalu sehat dan terus dapat melanjutkan tugas-tugas kami selanjutnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penyertaan-Mu atas hidup seluruh anggota Persekutuan Doa BPS. Limpahkanlah selalu kepada kami rahmat, agar kami semakin memiliki relasi yang utuh dengan-Mu, dan juga dengan seluruh anggota keluarga kami masing-masing, dan juga untuk kami semua yang ada dalam Persekutuan Doa BPS, agar kami terus dapat mengembangkan relasi persaudaraan yang semakin kuat, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemulihan kesehatan Ibu Hermawanti Marhaini, yang harus terus
melakukan maintenance atau melakukan berbagai pengobatan. Semoga bisa mendapatkan pemulihan kesehatan yang semakin baik. Dan juga berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Ibu Herlina dan Ibu Diah, istri Bapak Hari Bagindu, dan seluruh pegawai dan anggota keluarga yang terkena COVID-19. Semoga ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini, agar sungguh Kau angkat penyakitnya dan Kau pulihkan segala penyakitnya. Kami memohon ini dengan penuh iman dan harapan kepadamu. Ya Tuhan, kami teman yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober di bulan ini, dan juga teman-teman kami yang baru dilantik dan menjalankan tugas barunya, dan juga kegembiraan teman-teman kami atas wisuda putranya. Semoga seluruh berkat yang melimpah ini ya Tuhan, sungguh menjadi berkat dan rahmat yang selalu melimpah atas mereka. Ya Tuhan, semua doa ini kami unjukkan dan kami persembahkan dengan penuh kerendahan hati dan iman, melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan menerima berkat. Doa berkat akan dipimpin oleh Bang Julius dan akan dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit karena keterbatasan teknologi. Biarlah Engkau memberkati kami. Biarlah Engkau menganugerahkan kepada kami semua di tempat ini, di dalam panggilan kami, hati yang miskin di hadapan-Mu, berduka cita oleh karena ketidakadilan dan ketidakbenaran, kelemah lembutan, kelaparan dan kehausan akan kebenaran, kemurahan hati, kesucian hati, dan menjadi orang yang menjadi pembawai damai dimanapun kami berada. Dan kalau kami mengalami kesulitan di dalam tugas panggilan kami karena kami adalah garam dan terang dan orang-orang tidak menyukai kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami untuk teguh beriman kepadamu dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Biarlah kami tetap menjadi saksi-Mu dimanapun dan dalam kesulitan apapun. Proteksi kami dari segala kejahatan ya Tuhan. Dan kalau kami jauh daripadamu, tarik kami kembali. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan bila kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang membawa kami datang kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, ibadah kita siang hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Jangan lupa untuk ikut di ibadah PDBPS berikut-berikutnya ya. Shalom, selamat kembali bekerja, selamat lagi. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Julius. Terima Terima kasih Bang Julius. kasih Pak Julius.